Assalamualaikum sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah inspiratif dari channel ini, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah kali ini adalah menceritakan tentang Barong, seorang pemuda yang sejak kecil sudah ditinggal pergi oleh ayah dan ibunya. Namun sayang, ketika dia sudah menjadi pemuda, dia mempelajari ilmu hitam yang bersekutu dengan iblis, dan kemudian berbuat kejahatan dengan menjadi bos dari para preman. Lalu bagaimanakah kisah lengkap dari Barong ini? Silahkan disaksikan selengkapnya. Banyak sekali beredarnya tentang praktek ilmu perdukunan, seperti pesugihan, pelet, santet, dan bahkan termasuk juga ilmu kebal. Tidak jarang orang yang penasaran ingin mencoba ilmu kebal. Ilmu kebal sendiri adalah ilmu batin, yang berfungsi untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Terkadang, sebagian orang hanya ingin untuk pamer kekuatan, dan juga untuk mengintimidasi orang lain. Bahkan kasus yang sering terjadi, adalah digunakan untuk berbuat kejahatan. Tidak hanya itu saja, mereka mendapatkan ilmu tersebut, karena telah bersekutu dengan setan. Dan perlu diketahui, bahwa hal tersebut merupakan perbuatan syirik atau musyrik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat. Setiap dosa yang telah diperbuat selama di dunia, akan dipertanggungjawabkannya di akhirat. Dan tentang ilmu kebal ini, ada sebuah kisah nyata dari seseorang yang memiliki ilmu kebal. Dan tentunya, juga bisa dijadikan pelajaran. Orang tersebut bernama Barong, seorang preman yang sangat ditakuti. Masa lalunya, Barong ini sering dicaci dan dibuli karena miskin. Dia adalah seorang anak yatim piatu, yang terlahir dari keluarga miskin di kampungnya. Dia kemudian memilih jalan pintas dan mengabdi kepada setan untuk mendapatkan ilmu kesaktian yang tahan bacok. Setelah tubuhnya kebal dari terjangan berbagai macam senjata, dia berubah menjadi orang yang sangat jahat. Barong dilahirkan dalam keadaan yatim piatu dari lingkungan keluarga miskin. Di saat Barong mulai tumbuh menjadi dewasa, dia menjadi anak yang minder dan kurang bergaul. Ayah dan ibunya sudah meninggal saat dia masih bayi. Barong yang saat itu usianya masih 5 tahun, kemudian diasuh oleh kakek dan neneknya. Barong hanya bisa sekolah lulusan sekolah dasar, karena kakek neneknya sudah tidak mampu membiayai sekolahnya. Sehari-hari Barong hanya membantu kakek dan neneknya mencari rumput di ladang. Di dalam pergaulannya, Barong sering diledek, dilecehkan, dan direndahkan oleh teman-temannya. Maklumlah tubuhnya memang paling kurus, hitam, kotor, dan juga miskin. Dia pun diam saja ketika temannya sering memukulnya. Dia tidak melawan. Selain sering dipukul, diejek, dia juga biasa dijadikan kacung atau suruhan oleh mereka. Barong menyadari dirinya mempunyai kekurangan dan kelemahan. Setelah Barong menginjak dewasa usia 25 tahun, suatu hari Barong mendengar informasi dari teman dekatnya tentang orang pintar yang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Konon, orang sakti itu mengajarkan ilmu kebal, pengasihan, ilmu tenaga dalam, pesugihan, pelet, dan lain sebagainya. Dia kemudian tertarik untuk berguru dengan orang sakti itu. Dia lalu minta izin kepada kakek dan neneknya untuk pergi menemui orang hebat itu dan belajar ilmu kepadanya. Kakeknya kemudian berkata, "Untuk apa kamu belajar ilmu seperti itu, nak?" Barong menjawab, "Untuk membekali diri biar aku tidak terus direndahkan dan diremehkan orang. Ingat, nak, kalau kamu tidak kuat, kamu bisa menjadi gila. Memiliki ilmu sakti itu tidaklah mudah, karena harus dipelajari dengan syarat yang berat. Lagi pula kamu belum tahu apakah ilmu yang diajarkan orang itu tergolong ilmu hitam atau ilmu putih. Kalau ilmu hitam, sebaiknya engkau urungkan niatmu itu. Nanti justru akan merusak dirimu sendiri," ujar sang kakek. Mendengar nasihat sang kakeknya, Barong tak bergeming.
Dia tetap pada niatnya meski tanpa restu dari kakek dan neneknya. Akhirnya Barong pun meninggalkan rumah. Menemui orang sakti yang tinggal di daerah lereng pegunungan Jawa Barat. Rumah orang sakti yang bernama Mbah Gonggo itu hanya terbuat dari anyaman bambu dan agak kecil. Dia hidup sangat sederhana, dan sepertinya ingin menjauhi dari dunia yang ramai. Namun demikian, ternyata tidak sedikit orang yang datang menemui Mbah Gonggo, terutama pada malam Selasa dan Jumat Kliwon. Mbah Gonggo sering menjadi perantara bagi orang-orang yang ingin menjalani ritual pesugihan, ataupun bersemedi di salah satu gua keramat di lereng pegunungan itu. Seketika itu, Barong yang masih muda datang mengutarakan langsung di hadapannya. Mbah Gonggo malah tertawa. Mbah Gonggo kemudian bertanya, "Buat apa kamu ingin memiliki ilmu kesaktian itu, nak?" Barong pun menjawab dengan pelan, "Biar saya tidak direndahkan dan dipukuli orang, Mbah. Saya ingin dihormati oleh orang lain." Mbah Gonggo pun berkata, "Kalau kamu mau, ada syaratnya. Dan tentu syarat itu cukup berat. Aku yakin, kamu tidak akan sanggup melakukannya." Barong menjawab, "Saya sanggup, Mbah. Apapun risikonya saya akan menanggungnya." Karena Barong terus memaksa dan ngotot, akhirnya Mbah Gonggo memberikannya dengan berbagai persyaratan yang harus dijalani. Lalu dia meminta Barong untuk tetap tinggal beberapa hari di rumahnya. Tentunya Barong harus melakukan beberapa persyaratan dan tirakat untuk memasukkan ilmu kebal yang diinginkan itu ke dalam tubuhnya. Sebelum memasukkan kekuatan gaib ke dalam tubuhnya, Mbah Gonggo sempat memberikan keterangan kepada Barong. "Aku akan memasukkan jin kafir ke dalam tubuhmu yang akan membuat kamu kebal dan tidak mempan berbagai senjata tajam, dan mampu membengkokkan sebatang besi. Dengan kelebihan ini, kamu akan bisa mewujudkan keinginanmu. Tapi ingat, ilmu itu harus kamu rawat. Setiap Jumat Kliwon harus diberi sesajen dan tumbal. Apakah kamu bersedia?" Barong pun menjawab, "Bersedia, Mbah. Aku akan senantiasa melakukan syarat yang disampaikan Mbah Gonggo." Barong tidak berpikir panjang lagi untuk mengikuti persyaratan yang diberikan. Dia hanya ingin tahu, apakah efek samping dari ilmu itu nantinya. Maka setelah menjalankan persyaratan ritual dan mengamalkan mantra-mantranya selama 40 hari, akhirnya Barong berhasil menguasai ilmu yang diberikan Mbah Gonggo. Sebelum keluar dari tempat itu dan kembali ke dunia ramai, Barong melakukan ritual menyembelih ayam cemani yang tubuhnya berwarna hitam. Dengan penyembelihan itu mungkin mengandung makna sebagai bentuk pengorbanan atau persembahan. Maka setelah semuanya selesai, Barong kemudian pulang ke kampung halamannya. Ketika sampai di rumah, dia mendapati kenyataan pahit. Kakek yang dicintainya meninggal dunia. Kematian sang kakek pun terkesan misterius. Menurut cerita, orang tua itu diketahui sedang menyabit rumput di ladang. Entah bagaimana kejadiannya, orang-orang sudah menemukannya dalam keadaan tergeletak di bawah pohon dengan celurit yang masih menancap di lehernya. Ada kemungkinan dia naik ke atas pohon dan jatuh. Saat terjatuh itu, tanpa sengaja, celurit yang dipegangnya menancap di lehernya. Tapi bagi Barong yang melihatnya, seolah tidak ada yang aneh. Dia teringat dengan ayam cemani yang disembelihnya dan diminum darahnya pagi tadi. Sepertinya kematian ayam cemani itu menyerupai kematian kakek yang dicintainya. Mungkin itu adalah isyarat tumbal seperti yang disampaikan oleh Mbah Gonggo, bahwa kematian kakeknya itu merupakan tumbal yang menjadi persembahannya. Tapi dia berusaha menekannya dan menepiskan rasa bersalahnya, karena kakeknya yang sudah cukup tua, dan dia berusaha menenangkan diri. Selanjutnya, Barong menjalani hidupnya yang baru. Kini dia bukan lagi Barong yang lemah, tak berdaya, dan cengeng. Dia berubah menjadi Barong yang pemberani dan tangguh. Jika ada orang yang berani meremehkan dan merendahkannya, dia akan tidak tinggal diam. Dia akan menantang orang tersebut berkelahi, bahkan memintanya untuk memakai senjata tajam, sedangkan dirinya hanya dengan tangan kosong. Suatu ketika,
Terjadi perselisihan antara Barong dengan sekelompok pemuda desa. Barong langsung menantang mereka untuk berkelahi. Tantangan itu langsung ditanggapi oleh para pemuda desa itu. Namun, saat mereka menyerangnya dengan pukulan, tendangan, dan bahkan dengan sabetan celurit, Barong hanya diam saja. Dia membiarkan tubuhnya jadi bulan-bulanan. Tapi ajaibnya, tubuh Barong tidak tergores ataupun terluka sedikit pun. Malah tangan orang-orang yang memukulnya yang menjadi kesakitan. Melihat Barong yang tidak mempan bacok dari senjata tajam, komplotan para pemuda itu pun kemudian menyerah di hadapan Barong. Mereka bersujud untuk memohon ampunan. Barong pun tertawa penuh kemenangan merasa dirinya di atas angin. Barong meminta para pemuda itu untuk mencium kakinya dan menjilatinya. Jika tidak mau, dia mengancam akan membunuhnya. Mereka pun menurut saja menciumi dan menjilati kaki Barong. Setelah berhasil merendahkan orang-orang yang pernah merendahkan dan mengejeknya, Barong mulai berani memeras dan memanfaatkan mereka. Dia merekrut para pemuda berandalan untuk dijadikan anak buahnya. Mereka dipaksa untuk mencuri, merampok, dan merampas harta benda orang lain. Sampai pada akhirnya, Barong menjadi bandit, sekaligus pemimpin para preman. Semakin hari semakin menjadi. Barong sering menebar teror di tengah masyarakat. Barong mulai berani melakukan berbagai tindak kejahatan. Dan uang dari hasil kejahatannya itu digunakan untuk berfoya-foya seperti minum minuman keras dan bermain perempuan. Barong tidak takut dengan perilaku kejahatannya, yang bisa membawanya berurusan dengan hukum. Bahkan dengan terang-terangan, dia pernah menantang petugas keamanan. "Aku tidak takut sama polisi, ayo, mari kita pergi." "Aku tidak takut sama polisi. Ayo, mana yang berani menangkapku? Mana polisi yang berani menembakku?" ujarnya dengan nada penuh kesombongan. Suatu ketika, ada polisi sektor setempat yang mendengar ucapan Barong. Dia merasa tertantang. Dia pun diam-diam ingin meringkus Barong. Kebetulan, dia mengetahui tempat Barong dan teman-temannya yang bermain judi dan minum minuman keras. Dengan penuh percaya diri, petugas itu menggerebek Barong dan menodongkan pistolnya. Tapi Barong tampak tenang saja. "Ayo tembak aku kalau berani," tantangnya. Ketika itu polisi yang menodongkan pistolnya mulai terpancing emosi. Polisi pun langsung menembak kaki Barong sesuai prosedurnya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya merintih kesakitan atau terjatuh, Barong malah tertawa geli. Dia lalu memperlihatkan bekas tembakan peluru yang ternyata hanya merobek celananya, tanpa menembus kulitnya. Wajah polisi itu tiba-tiba berubah menjadi pucat dan gemetar. Selanjutnya kejadian berbalik. Polisi itu yang kemudian dihajar beramai-ramai oleh Barong dan anak buahnya. Dia mengancam jika ada yang berani mengganggu komplotan geng Barong, maka dia akan dibunuhnya. Para petugas pun menjadi ngeri berhadapan dengan komplotan Barong. Karena mereka tidak pernah punya bukti kuat untuk mengungkap kejahatan Barong agar bisa menangkapnya. Karena dalam menjalankan aksi kejahatannya, Barong begitu licin dan tak terdeteksi. Barong masih terus melakukan tindakan kejahatannya. Dia tetap mencuri dan merampok. Meski semua orang tahu bahwa pekerjaan Barong merampok dan mencuri, dan rumah mewah miliknya adalah hasil kejahatan. Tapi tak ada yang bisa membuktikan dan menangkap basah perbuatannya. Konon dalam menjalankan aksinya, Barong sering menggunakan ajian atau ilmu gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Telah banyak orang atau kelompok masyarakat yang menjadi kurban kesewenang-wenangan dan kejahatan dari Barong. Hal ini kemudian memunculkan inisiatif dari para tokoh masyarakat untuk meminta bantuan kepada orang pintar. Akhirnya, ada warga masyarakat yang kemudian menemui seorang kiai dari luar daerah yang diketahui memiliki ilmu tinggi. Menurutnya, kejahatan Barong yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan ilmu hitam hanya bisa dihentikan dengan kekuatan ilmu putih. Hanya saja yang menjadi masalah,
Bagaimana cara melawan kemampuan ilmu kebal yang dimiliki Barong? Setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan pada dirinya. Tidak ada orang yang paling sakti dan hebat di dunia ini. Yang paling tinggi ilmunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilakukan oleh orang-orang seperti Barong hanyalah mengandalkan salah satu kemampuannya untuk mengesankan bahwa dirinya sangat kuat. Itulah keterangan dari Pak Kiai. Lalu apakah yang harus kami lakukan, Pak Kiai? Tanya warga tersebut. Beri aku waktu untuk menerawang secara batin kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh Barong, sekaligus titik kelemahannya. Pak Kiai itu kemudian melakukan ritual khusus. Untuk beberapa lama Pak Kiai bermunajat, tanpa ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Setelah selesai dengan ritualnya, beliau kemudian kembali keluar menemui tamunya. Insya Allah, saya sudah tahu kelemahan dari saudara Barong. Ilmu kebal yang dimilikinya akan pudar jika dipukul dengan daun kelor sambil membacakan doa-doa tertentu, ujar Pak Kiai. Kami pernah mencoba memukulnya dengan daun kelor, tapi tak mempan, ujar sang warga. Yang dipukul harus pada tengkuknya, karena bisa masuk ke saraf yang menghubungkan saraf otak dan saraf bagian tubuhnya yang lain. Kalau begitu cepat kita lakukan saja, Pak Kiai. Sebelum kejahatan Barong semakin menjadi, warga itu meminta. Sebentar, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil tindakan. Saya tahu Barong orang jahat dan sesat. Tapi sebelum melakukan tindakan keras kepadanya, kita perlu mengajaknya secara baik-baik agar kembali kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan cara yang halus, kita bisa membawanya kembali kepada jalan kebenaran. Apa yang dikatakan Pak Kiai benar. Kejahatan memang tidak harus dilawan dengan kekerasan. Maka diantarlah Kiai itu menemui Barong di rumahnya. Dan setelah bertemu Barong, sang Kiai itu kemudian segera menyampaikan maksud kedatangannya dan berkata, "Wahai Nak Barong, yang namanya perbuatan jahat, pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti akan mendapatkan balasannya di kemudian hari. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik Nak Barong segera bertobat. Insya Allah, jika Nak Barong bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Percayalah kepadaku," kata Pak Kiai kepada Barong. Tapi ternyata, ajakan kebaikan Pak Kiai itu ditolak mentah-mentah oleh Barong. Bahkan dengan kasar, dia mengusir dan mendorong sang Kiai dari rumahnya. Pak Kiai itu tak melawan, dan bahkan dia tetap berdiri di tempatnya. Hal tersebut pun membuat Barong menjadi semakin marah dan beringas. Dia kemudian berusaha menghajar Pak Kiai di hadapan orang-orang. Namun pada saat mendapatkan kesempatan, Pak Kiai pun tidak tinggal diam. Dia segera mengambil ranting daun kelor yang memang sudah dipersiapkan di balik baju panjangnya. Dengan membacakan doa-doa dan istighfar, Pak Kiai lalu menyabetkan ranting daun kelor itu ke bagian tengkuk Barong. Dan sontak saja, Barong sang lelaki jahat itu kemudian berteriak kesakitan. Lalu tak lama berselang, tubuhnya roboh tak sadarkan diri. Hampir selama 2 hari Barong pingsan tak berdaya di rumahnya. Ketika siuman, keadaan Barong sudah berubah 180 derajat. Dia menjadi lupa ingatan, dan seluruh ilmu hitam yang dimilikinya kini hilang dari tubuhnya. Tubuh itu terlihat sangat lemah, dan Barong seperti sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Kiai sudah berupaya untuk mengobati Barong agar kembali ke dalam keadaan normal. Akan tetapi beliau tak sanggup. Jiwa Barong sudah terlanjur hancur karena perbuatan jin kafir yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Begitulah akhir tragis Barong, seorang anak yatim piatu, yang ketika dewasa menjadi bos para preman itu. Barong yang sangat kejam dan sombong, kini menjadi orang yang tidak waras. Oleh kerabatnya, dia dipelihara dan dirawat. Namun karena sering membahayakan orang lain, kemudian dia dikurung dan dipasung seperti binatang. Dan terakhir kabar yang didengar, Barong meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar.
Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif dari channel yang kami sajikan ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkan sisi buruknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya.